Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia, selamat mendengar di Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda topik, tinggalkan sibuk miskin. Ada sebuah artikel yang menerangkan tentang Bill Gates yang pernah menjadi orang terkaya di dunia. Bagaimana Bill Gates menggunakan waktunya secara efektif untuk mencapai kesuksesan terbesar dalam hidupnya. Dia membaginya menjadi 3 metode. Pertama adalah merencanakan aktivitasnya dalam hitungan menit untuk memaksimalkan setiap menit dan detik secara efisien. Ternyata jadwal Bill Gates direncanakan dalam hitungan menit. Baik itu pekerjaan masa lalunya di Microsoft atau kehidupan semi-pensiunnya saat ini. Ia akan dengan hati-hati mengatur setiap pertemuan, setiap jabat tangan, dan bahkan setiap waktu luang. Dia sering membawa buku dan membacanya di waktu luangnya. Cara mengelola waktu ini memungkinkan dia menyelesaikan lebih banyak hal dalam 24 jam. Kedua, sesibuk apapun kita harus bisa memberikan waktu luang pada diri sendiri. Waktu ini kita gunakan untuk berpikir dan perencanaan arah hidup. Bill Gates, dia tidak hanya pintar dengan manajemen waktu, dia juga mengerti menggunakan perspektif lain untuk memaksimalkan rencananya. Setiap setengah tahun, dia akan sisihkan 1 minggu waktunya untuk berpikir. Mengesampingkan kesibukan lainnya, sepenuhnya menghabiskan waktu sendirian. Dan banyak membaca buku untuk memikirkan strategi masa depan dan arah untuk mengembangkan perusahaannya. Ia memberi contoh bahwa keputusan Microsoft untuk beralih ke internet pada tahun 1995, keputusan dan ide ini berasal dari waktu berpikir dia. Waktu luang periode ini memungkinkan dia untuk menenangkan diri dan memeriksa kembali dirinya sendiri serta arah perusahaan. Ketiga, kesuksesan hanya mungkin terjadi melalui pemikiran dan tindakan yang berkelanjutan. Ketika ia mengundurkan diri dari Microsoft, ia mendirikan yayasan Bill Gates untuk mengatasi masalah penyakit di Afrika. Ia berharap bisa menyampaikan suara kepada generasi muda, mendorong mereka dalam proses mengejar kesuksesan, juga tidak lupa menggunakan penemuan-penemuan baru untuk menciptakan kesejahteraan. Ia menekankan bahwa memahami langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah saja tidak cukup. Kuncinya adalah terus berpikir dan bekerja keras, tidak putus asa mencapai tujuan. Semangat inilah yang beliau miliki ketika merintis usahanya dan menjadi rahasia kesuksesan banyak orang sukses lainnya juga. Teman-teman terkasih, apakah Anda juga seorang perencana seperti Bill Gates membagikan 3 kunci kesuksesan dalam hidup? Apakah itu manajemen waktu yang cermat atau memikirkan dan mempraktikkan langkah berikutnya dalam hidup? Yang semuanya menekankan pentingnya perencanaan yang baik dan persiapan. Dalam Alkitab, ada juga cerita tentang persiapan awal. Yesus pernah menceritakan sebuah perumpamaan. Ia mengatakan bahwa ada 10 gadis masing-masing memegang sebuah lampu, siap keluar menemui mempelai laki-laki. 5 gadis tidak hanya membawa lampu, tapi juga menyiapkan minyak. Ketika ke-10 gadis itu tertidur dan ada yang berteriak bahwa sang mempelai akan datang, minyak dalam lampu hampir habis. Para gadis yang tidak menyiapkan minyak terpaksa harus pergi membeli minyak terlebih dahulu, yang membuat mereka kelewatan acara pernikahan mereka sendiri. Hal ini mengingatkan kita bahwa orang yang sungguh-sungguh ingin sukses dan akan meraih kesuksesan adalah orang yang waspada dan siap. Karena bila seseorang tahu bagaimana mempersiapkan diri terlebih dahulu, maka ia akan menangkap peluang sukses di saat-saat yang kritis.
Teman-teman terkasih, tidak peduli siapapun Anda, setiap orang hanya memiliki waktu 24 jam sehari. Dan kunci kesuksesan terletak pada bagaimana memanfaatkan 24 jam tersebut sebaik-baiknya. Seseorang yang mampu membuat perencanaan dan persiapan terlebih dahulu, pasti akan mampu memanfaatkan waktu dengan baik. Hari ini, semoga Tuhan meningkatkan kebijaksanaan Anda dalam mengelola waktu, sehingga Anda dapat merencanakan dan mempersiapkan terlebih dahulu serta menggunakan waktu Anda secara efektif setiap hari. Tuhan pasti akan memberkati Anda, sehingga Anda dapat meraih kesuksesan dan meraih prestasi yang lebih besar dan lebih baik dari sebelumnya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan, yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari, supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.